Ada sebuah dongeng menarik yang saya ingin ceritakan kepada Anda. Satu kali seekor tikus merasa sangat ketakutan ketika dia bertemu dengan kucing. Dan untuk mengatasi ketakutannya itu, pergilah dia ke seorang penyihir. Dan dia minta supaya dia diubah saja menjadi kucing. Supaya dia tidak lagi takut ketika berhadapan dengan kucing. Dan apa yang terjadi? Ketika tikus ini berubah menjadi kucing, masalahnya tidak berhenti di situ. Karena ketika dia bertemu dengan anjing, maka lagi-lagi dia mengalami ketakutan. Datanglah dia kepada penyihir lagi, dan dia minta untuk dia diubah menjadi anjing. Dan apakah itu menyelesaikan masalahnya? Ternyata tidak juga. Sekalipun dia sudah berubah wujud jadi anjing, ketika dia bertemu dengan harimau, maka lagi-lagi dia mengalami ketakutan. Dan dia minta kepada penyihir supaya dia diubah menjadi harimau saja, supaya dia tidak lagi takut. Dan penyihir itu mengabulkan, sehingga jadilah dia seekor harimau. Dia pikir dia sudah tidak takut lagi. Maka akhirnya ketika dia berada di hutan, bertemulah dia dengan seorang pemburu. Dan lagi-lagi dia mengalami ketakutan hebat. Dia takut kalau pemburu itu membunuhnya. Karena itu sekali lagi dia menemui penyihir supaya dia diubah saja menjadi manusia. Dan akhirnya terjadilah dia diubah menjadi manusia. Menurut Anda, apakah cerita ini berakhir di sini? Ketika manusia ini pulang ke rumahnya, dia bertemu dengan seekor tikus. Dan manusia ini geli, jijik, dan takut dengan tikus. Mungkin Anda geli mendengar cerita ini. Tapi inti daripada cerita ini adalah, kalau ingin mengalami perubahan, yang dirubah sebetulnya bukan apa yang dari luar. Yang dirubah adalah apa yang di dalam. Percuma kita mengubah bentuk, mengubah wujud, mengubah apa yang di luar, kalau yang ada di dalam ini tidak berubah. Perubahan sejati harusnya menyentuh aspek yang ada di dalam, dan bukan apa yang di luar. Oleh sebab itu Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Efesus yang tercatat dalam Efesus 4 ayat yang ke-22. Dikatakan seperti ini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus, kalau mau berubah, kalau mau dibaharui, itu bukan aspek lahiriah, ternyata yang dibaharui adalah hati dan pikiran. Karena itu, kalau ingin menjadi orang Kristen yang bertumbuh, janganlah perubahan hanya menyentuh aspek luar saja. Pastikan perubahan atau pertobatan itu menyentuh aspek yang ada di dalam. Pertobatan sejati itu adalah hati yang diperbarui dan pikiran yang sudah diubahkan. Kalau perubahan sudah menyentuh aspek roh dan pikiran, maka kita tidak akan lagi menjumpai orang Kristen tomat. Tobat dan kumat. Tobat lagi, kumat lagi, dan seterusnya. Itu sebabnya Tuhan lebih suka berurusan apa yang ada di dalam dan bukan apa yang di luar.